Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Dikla dengan NPM 13021020005 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alifa Pipita Sabrina dengan NPM 13021020014. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan dalam nekropsi. Penting bagi orang yang menekropsi untuk menggunakan pakaian yang sesuai, yakni dapat berupa jas lab atau scrub, atau bisa juga dengan mengenakan celemek. Kemudian jangan lupa untuk mengenakan masker dan juga sarung tangan latex. Alat yang diperlukan meliputi gunting bedah tajam tumpul atau tajam-tajam atau tumpul-tumpul, kemudian pisau bedah atau scalpel, pinset, pisau yang tajam atau gergaji, talenan, meteran, nampan atau wadah untuk menyimpan sampel organ, dan juga plastik sebagai alas pada meja. Ada pula tang tulang, jarum suntik, dan slide kaca yang dapat dipergunakan dalam kepentingan nekropsi dan juga pengamatan histopat. Namun, pada video ini tidak kami peragakan secara langsung. Lalu untuk bahan yang diperlukan meliputi hewan, dalam hal ini ayam yang baru disembelih, dan juga air atau disinfektan untuk membasahi bulu ayam. Sebelum pemotongan dilakukan, bulu ayam dibasahi terlebih dahulu sehingga tidak menghalangi pada saat dilakukannya diseksi. Lalu, ayam diletakkan pada meja yang sudah diberi alas plastik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara keseluruhan meliputi kulit untuk melihat apakah ada lesi, kemudian bulu, mata, telinga, paruh, dan pada persendian untuk tanda-tanda terjadinya pembengkakan. Sklera, konjungtiva, dan mukosa mulut juga diperiksa untuk perubahan warna atau abnormalitas. Kemudian, area kloaka diperiksa untuk tanda-tanda abnormalitas seperti diare. Lalu, kulit di bawah sayap diperiksa untuk tanda-tanda invasi ektoparasit. Ayam kemudian diletakkan dengan posisi ventral dan kaki menghadap ke atas dengan sayap ditarik ke belakang. Kulit lipat paha kanan dan kiri kemudian dipotong sehingga otot dapat terlihat. Secara perlahan, kulit diantaranya juga dipotong dan dikuakkan ke atas hingga otot dada dapat terlihat. Keadaan sekutan dan otot pun dapat diamati. Untuk ayam yang kami tangani tidak terdapat kelainan, adapun terlihat pembesaran pada area tembolok yang dikarenakan ayam disembelih setelah makan. Dilakukan pembukaan rongga abdomen dan toraks dengan memotong otot dada menggunakan gunting dan atau scalpel secara berhati-hati, sehingga air sac di dalamnya tidak rusak. Kemudian otot dada ditarik ke arah kaudal. Keadaan bagian-bagian dari air sac, rongga abdomen, dan peritoneum pun dapat diamati. Air sac diperiksa untuk peningkatan ketebalan atau perubahan warna. Setelah itu, organ dalam rongga abdomen kemudian dipisahkan dengan memotong di antara proventriculus dan esofagus serta kloaka. Lalu, organ diletakkan pada wadah kering. Pada area kloaka dapat dilihat bursa fabricius yang mengandung folikel limfoid. Pada unggas yang telah dewasa secara seksual, bursa ini berukuran kecil. Selain itu, dapat juga dilihat ginjal dan saluran reproduksi. Ginjal normal, halus, dan homogen. Apabila ada pola retikuler, menandakan dehidrasi. Pada ayam yang kami tangani, ginjal normal dan saluran reproduksi belum terlihat dengan jelas karena belum dewasa secara seksual.
Kemudian dilakukan pemotongan pada paruh secara horizontal menuju ke bagian leher. Keadaan rongga mulut, koane, laring, esofagus, trakea, dan tembolok pun dapat diamati. Lalu rongga hidung dipotong untuk diamati mukosa dan juga sinus orbitanya. Kemudian, trakea, esofagus hingga tembolok dan juga jantung dapat diambil. Di belakang jantung terdapat paru-paru yang dapat diperiksa apakah ada abnormalitas atau tidak. Paru-paru normal berwarna pink, terlihat seperti spons dan tidak mengandung cairan. Nervus ischiadicus diperiksa dengan merobek ligamen dua otot paha. Pemeriksaan ini penting untuk mendiagnosa apakah ayam mengalami infeksi penyakit viral seperti Marek disease. Persendian kaki dibuka untuk memeriksa cairan dan membran sinovial. Tengkorak disayat dan dipotong untuk melihat keadaan otak. Dilakukan pemeriksaan pada limpa, kemudian disayat untuk dilihat dalamnya. Jantung dipotong secara melintang dan kemudian diperiksa otot dan katupnya. Dilakukan pemeriksaan saluran respiratori dengan memotong trakea untuk melihat ada atau tidaknya lendir, buih, dan juga peteki. Esofagus kemudian dipotong dan diperiksa untuk abnormalitas. Tembolok juga dipotong untuk melihat makanan dan lapisan di dalamnya. Hati dipisahkan dari saluran pencernaan lainnya, kemudian permukaannya diperiksa untuk abnormalitas dan dipotong-potong untuk melihat struktur di dalamnya. Potongan kemudian dapat disimpan sebagai sampel. Saluran pencernaan dapat diperiksa dengan membuka proventriculus dan ampela ataupun gizzard. Lapisan proventriculus diperiksa untuk abnormalitas. Pada ampela dilihat tanda-tanda erosi, ulcerasi, diskolorasi, dan abnormalitas lainnya. Koilin atau lapisan kuning kemudian dikelupas untuk melihat mukosa di bawahnya. Panggung duodenum dan pankreas diperiksa untuk abnormalitas. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa jejunum dan ilem, serta kolon, sekum, dan sekatonsil. Terakhir, tulang panjang dipotong untuk memeriksa sumsum tulang. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.